dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 18 ayat 20-23. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan dan ketetapan-Nya tidaklah kujauhkan daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari berkata Tuhan, mungkin ada adik-adik. Ayo, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan hari yang baru bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, dalam persekutuan doa pagi ini, kami ingin membuka hati dan pikiran kami, agar Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam membaca Alkitab. Kami memahami kebenaran firman yang ada di dalamnya, dan kami siap untuk melakukannya. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan, agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh memahaminya dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini Selasa tanggal 2 November. Coba, biasanya kalau bulan November kita merayakan hari besar nasional apa? Tanggal berapa di bulan November kita merayakan hari besar nasional? Ya betul, tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Dan Hari Pahlawan dilatar belakangi peristiwa heroik. Bagaimana para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan di kota Surabaya. Nah, tema kita hari ini adalah teruskan sejarah keselamatan. Apa itu? Nanti kita lihat. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-17 sampai ke-29. Kisah Rasul pasal 7, ayat yang ke-17 sampai ke-29. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaknya bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain yang memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir,
dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita mencoba memahami kehendak Allah yang ingin dinyatakan melalui bacaan kita pagi hari ini. Kata sejarah dalam bahasa Yunani menggunakan kata historia. Tulisannya historia, tapi dibacanya historia. Nah, kata historia itu secara harafiah artinya belajar dengan cara bertanya. Belajar dengan cara bertanya. Nah, maka ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang lampau, sudahkah kita bertanya, kenapa itu terjadi? Untuk apa itu terjadi? Nah, untuk itu saya yakin, coba saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Bapak Ibu saudari di rumah, pasti di rumahnya ada foto-foto. Foto-foto yang digantung di dinding atau di album, disimpan dengan rapi. Saya juga ada di rumah foto-foto saya. Ini salah satunya foto-foto yang ada di rumah saya. Ini foto saya ya. Dan ini juga foto saya. Iya. Foto yang ada di rumah saya. Nah, setiap kali saya melihat foto-foto tadi, saya mencoba bertanya, peristiwa apa yang terjadi? Bagaimana rasanya? Dan terus bertanya, ada foto-foto lain yang menggambarkan kesedihan. Mungkin karena peristiwa duka cita, acara-acara Natal, acara-acara ulang tahun, dan banyak kisah-kisah yang terekam, diabadikan dalam sebuah foto. Pertanyaannya, apa yang kita pelajari setiap kali kita melihat foto-foto keluarga kita, foto-foto kehidupan kita? Historia, bertanya, belajar dengan cara bertanya. Historia artinya ya. Maka ketika kita melihat sejarah yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita bertanya, untuk apa, bagaimana, dan saya mempelajari apa di situ. Ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini. Tidak akan ada masa depan yang lebih baik jika tidak menghargai masa lalu dengan baik. Artinya adalah bahwa untuk kita membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, ayo kita belajar, ayo kita bertanya
dari peristiwa suka dan duka yang telah terjadi, yang telah kita lewati bersama. Mengapa saya bahagia? Untuk apa saya bahagia? Kenapa saya sedih? Apa yang saya lakukan karena sedih? Nah, pada bacaan kita pagi ini, kita diajak untuk terus melihat sejarah keselamatan yang Allah nyatakan dalam hidup umatnya. Maka kita sebagai umatnya bertanya, sudahkah kita meneruskan sejarah keselamatan yang Allah susun atas kehidupan kita itu menjadi lebih baik lagi? Mari kita melihat pada bacaan kita yang pertama. Pada bacaan ayat ini. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaknya bangsa itu di Mesir. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan, Kisah Rasul pasal 7 yang kita baca ini dilatar belakangi pembelaan Stefanus akan dirinya. Stefanus sebagai pelayan jemaat dituduh oleh orang-orang Yahudi, dituduh oleh bapak-bapak Yahudi yang memegang aturan-aturan agama Yahudi itu bahwa Stefanus menghina bait Allah dan hukum Taurat. Tuduhan ini sangat fatal karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu sangat menghormati bait Allah dan hukum-hukum Taurat. Dan Stefanus difitnah, dituduh bahwa ia tidak menghormati bait Allah dan hukum Taurat. Maka Stefanus akan menghadapi hukuman rajam, dilempari batu sampai mati. Dan Stefanus tetap menjadi seorang martir. Ia mempertahankan imannya, mempertahankan kepercayaannya. Ia berani berjuang untuk imannya kepada Yesus Kristus. Dan hasilnya, ia mati. Tetapi kisahnya, historia, sejarahnya tidak berhenti sampai Stefanus mati. Dan terus kita kenal, kita kenang dan kenal sampai saat ini, bukan? Nah, dalam pembelaannya, ketika ia membela dirinya, aku tidak menghina bait Allah dan hukum Taurat, tetapi aku ingin menjelaskan apa yang Allah ingin nyatakan melalui kehadiran bait Allah, melalui kehadiran hukum Taurat. Ia mengingatkan tentang tokoh-tokoh Israel pada masa yang lampau. Bapak-bapak Israel pada waktu yang dulu. Abraham. Yang pertama ia ungkit, yang pertama ia kutip. Karena kita tahu bahwa melalui Abraham, seorang peletak dasar agama monoteistik, agama yang percaya kepada Allah yang esa. Melalui Abraham ada 3 agama besar. Islam, Kristen, Katolik, ya Kristen Katolik dihitung 1, dan juga Yahudi. Ini membuktikan bahwa sejarah itu telah dinyatakan oleh Allah pada masa yang lampau. Dan historia kita bertanya, bagaimana aku memahami sejarah keselamatan yang Allah nyatakan dalam hidup kita? Stefanus pada bacaan Kisah Para Rasul ini mengingatkan bahwa dulu umat Allah menjadi besar di di Mesir. Lalu Firaun tidak suka, orang-orang Mesir tidak suka, akhirnya umat Israel dibunuh pelan-pelan, ditindas, bayi-bayi laki-lakinya dihabisi. Maka hadirlah Musa yang dilahirkan 3 bulan, diasuh di lingkungan rumahnya bersama ibu bapaknya.
Tapi akhirnya karena tidak bisa menjaganya kembali karena prajurit-prajurit Mesir menangkap, mengambil, membunuh anak laki-laki Israel. Musa dihanyutkan ke sungai untuk diselamatkan, dan sejarah mencatat bahwa bayi Musa yang hanyut di sungai dalam peristiwa itu diambil oleh putri Firaun dan dibesarkan dalam lingkungan kerajaan sebagai anaknya. Musa dididik dengan tata cara, adat istiadat, pengetahuan orang-orang Mesir sehingga ia menjadi orang yang pintar, orang yang kuat dan mempunyai kepemimpinan yang mantap. Dan akhirnya ketika ia berumur 40 tahun, Musa ingin mengunjungi saudara-saudaranya kembali. Ia memahami bahwa ia bukan seorang Mesir, tetapi seorang Israel. Maka ia ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Ingin diterima sebagai saudara-saudaranya, sebagai orang Israel. Tetapi orang-orang Israel tidak mau menerimanya karena sejarah mencatat Musa hidup sebagai orang Mesir. Dan sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Musa ingin diterima oleh teman-temannya, saudara-saudaranya sebagai orang Israel. Tetapi mereka, orang Israel, tidak mengerti dan menganggap Musa sebagai orang Mesir dan ingin sama-sama sebagai penindasnya. Dan akhirnya Musa membunuh orang Mesir yang memukul orang Israel. Dan akhirnya orang Israel sendiri, wah, kamu sudah membunuh orang Mesir, apakah kamu mau membunuhku juga? Wah, Musa takut karena ia ketahuan telah membunuh orang Mesir, dan pasti hukumannya juga hukuman berat. Maka Musa melarikan diri ke Haran. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di Midian. Di situ ia memperanakan 2 anak laki-laki. Apakah kisah atau sejarah kehidupan Musa berhenti ketika ia melarikan diri ke Haran? Ternyata tidak. Allah merancang sejarah keselamatan melalui Musa. Ia menjadi pemimpin. Ia menjadi orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan untuk menjadi bangsa yang besar, umat kesayangan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari teruskan sejarah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ia memberikan sebuah skenario yang indah. Mungkin ada jatuh bangun, mungkin ada kegagalan, ada keberhasilan. Itu semua harus dipahami sebagai skenario indah Allah untuk merancang kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Maka mari bertanyalah, historia, tuliskan sejarah keselamatan, teruskan sejarah keselamatan. Bertanya bahwa dalam setiap dinamika kehidupan yang kita lakukan, yang kita alami, Allah ingin menyatakan apa di dalamnya. Kisah Musa menunjukkan bahwa Allah terus merancang sejarah keselamatan untuk umatnya, dan kita ikut di dalam kisah itu. Maka saya mengajak kita agar kita meneruskan sejarah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan 4 cara. 4 cara itu saya beri akronim baru. Hal yang pertama adalah
Berharga setiap kehidupan dirancang Allah. Untuk meneruskan sejarah keselamatan, kita harus menerima bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini adalah kehidupan yang terbaik yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan atur untuk setiap kita. Maka mungkin situasi tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita lahir dalam situasi harus menerima keterbatasan kesehatan tertentu. Mungkin kita lahir dalam situasi keterbatasan ekonomi, atau kita harus dengan penuh sukacita menerima bahwa kita mempunyai sakit bawaan. Semua itu indah di mata Tuhan. Maka teruskan sejarah keselamatan dengan yang pertama adalah berharga setiap kehidupan yang dirancang oleh Allah. Dalam setiap skenario yang Allah berikan, Allah akan membuat happy ending. Ayo, berharga setiap kehidupan. Terimalah keadaan kita dalam setiap kenyataan yang ada. Maka untuk itu, dalam hal yang kedua adalah amanat Allah harus dinyatakan. Seperti Musa tadi lahir di Mesir, ia tidak mau larut dalam kehidupan yang bukan identitasnya sebagai umat Allah. Ia terus mencari, ia terus memahami apa yang ingin Allah, amanat Allah, apa yang dinyatakan dalam hidupnya. Sehingga ia menemui saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya tidak memahami amanat Allah dalam diri Musa. Tapi Musa yakin amanat Allah, tugas yang diembannya, yang diberikan Allah untuk dinyatakan, mengeluarkan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Amanat Allah. Maka bertanyalah, tadi ya, historia. Bertanya, belajar dengan cara bertanya. Jika kita saat ini menjadi suami, istri, orang tua, anak, menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi pengusaha yang berhasil, harus menjadi seorang pekerja keras, bertanyalah, amanat apa, tugas apa yang ingin Allah nyatakan dalam kehidupanku untuk memuliakan namanya. Dalam setiap situasi positif, negatif, susah, senang, hal yang ketiga adalah rasakan pimpinan Allah dalam setiap kisah kehidupan kita. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang berkuasa atas sejarah kehidupan kita. Maka ayo rasakan pimpinan Allah. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam lorong-lorong, dalam jalan-jalan setapak, dalam jalan raya kehidupan kita. Rasakan pimpinannya. Dan hal yang keempat adalah ucapkan syukur untuk setiap situasi kehidupan kita. Disitulah ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Bacaan kita diakhiri oleh kalimat seperti itu. Akhirnya Musa melanjutkan sejarah kehidupan yang baru bersama dengan keluarganya. Yang nanti kalau kita baca pada kisah-kisah selanjutnya, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, teruskan sejarah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk dinyatakan di keluarga, di gereja, di tempat kerja kita. Dengan melakukan 4 hal tadi, baru, berharga setiap kehidupan yang dirancang Allah. Maka kita akan selalu bertanya, amanat apa yang harus dinyatakan dalam hidup kita. Maka hal yang ketiga adalah rasakan pimpinan Allah dalam menyatakan amanatnya itu. Maka hal yang keempat,
rasakan syukur dalam setiap kisah kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, teruskan sejarah keselamatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diingatkan kembali bahwa Engkau terus merancang, menyusun kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera selalu Engkau berikan dalam sejarah kehidupan kami. Maka ya Bapa, kami ingin melewati kehidupan kami dengan penuh sukacita, sambil melihat tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Dan di situasi yang sudah kami lewati, dalam kehidupan yang telah kami lewati, maka kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menatap masa depan kami dengan penuh sukacita, karena Engkau terus mendampingi kami dengan keselamatan dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami ingin menaikkan doa untuk pemerintah Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah-daerah, untuk terus memikirkan pemulihan perekonomian dengan semua cara yang baik, yang bermanfaat untuk setiap kalangan, untuk pengusaha, untuk pekerja, dan untuk masyarakat. Maka ya Bapak, pimpinlah pemerintah untuk membuat kebijakan mengenai UMKM yang bisa menjadi salah satu pendongkrak perekonomian Republik Indonesia. Tuhan juga Engkau akan memberkati program pemerintah yang mencanangkan, memperkenalkan, memahami, mendukung petani milenial, bahwa untuk kalangan milenial memperkenalkan bahwa situasi pertanian, menjadi petani adalah juga menjadi sebuah pekerjaan, kesibukan yang baik untuk dilakukan. Petani bukan hanya untuk orang-orang di desa saja. Ya memang lahannya di desa, tetapi pemikirannya juga bisa dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Maka Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk dunia pendidikan yang sudah mulai, sebagian sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tuhan berkatilah agar situasinya boleh berjalan secara kondusif. Murid-murid yang sudah melaksanakan belajar tatap muka diberikan kesehatan, menjaga dirinya. Guru-guru juga ya Bapak, diberikan kesehatan yang mulai tatap muka. Walaupun hybrid dengan pembelajaran online, pembelajaran secara daring, Tuhan, itu juga Engkau akan memberkati dunia pendidikan, sekolah-sekolah, kepala sekolah, para guru, agar boleh melaksanakan pembelajaran daring, dalam jaringan maupun tatap muka dengan lebih baik. Sehingga Engkau juga akan memberkati orang tua ya Bapak, untuk boleh mendampingi anak-anaknya, mendukung anak-anaknya untuk melaksanakan pembelajaran baik tatap muka maupun online. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kekhawatiran kami akan situasi adanya gelombang pandemi ketiga. Ya Tuhan, terlebih ketika kami akan menghadapi musim penghujan, kiranya Engkau memberikan kami, masyarakat, pribadi-pribadi, untuk boleh memperhatikan kesehatan dengan baik dan lingkungan dengan baik, sehingga ketika musim penghujan tiba, Tuhan tolong agar genangan-genangan air boleh diantisipasi dengan baik oleh petugas-petugas sehingga tidak mendatangkan banjir ya Bapak. Tuhan tolong agar ketakutan kami akan adanya gelombang pandemi virus COVID-19 yang ketiga ini tidak terjadi, karena kami boleh melakukan protokol kesehatan secara ketat dan baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
Engkau telah memberikan kami anugerah untuk hidup sebagai tubuh Kristus, dimanapun Engkau memberikan kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja boleh menghadapi situasi pasca pandemi dengan lebih baik, sehingga semua pelayanan, kesaksian, dan persekutuan boleh dinyatakan dalam kehidupan berjemaat untuk memuliakan nama Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Bapa, kami juga teringat akan para pendeta emeritus. Tuhan, berkatilah para pendeta emeritus, agar mereka juga boleh tetap berkontribusi sebagai hamba-hamba Tuhan dengan setiap talenta, kekuatan yang Engkau berikan. Kami ingin menaikkan doa untuk Pendeta Adianto Suryadi dan juga Pendeta Emeritus Rashid Rahman. Tuhan, berkatilah pendeta-pendeta emeritus kami Tuhan, agar mereka boleh diberikan kesehatan dan sukacita. Tuhan menolong Pendeta Emeritus Adi dan Pendeta Emeritus Rashid Rahman untuk boleh juga melayani Tuhan seturut dengan kehendak dan waktu yang Tuhan berikan. Bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami juga teringat Tuhan, bahkan pendeta-pendeta emeritus yang ada di tempat-tempat yang jauh dari kota, yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tuhan tolong agar para pendeta emeritus juga tetap merasakan sukacita sebagai hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan doa pagi ini, sehingga kami boleh menaikkan doa dengan penuh sukacita. Jadilah kehendak-Mu atas setiap doa yang kami naikkan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan